Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulkan Fajri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat, yaitu Sistem Pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia atau sering disebut SINDO, secara real time menggunakan learning. Sistem ini mampu mengenali huruf A sampai Z, angka 0 sampai 9, serta beberapa kata BISINDO seperti mendengar, tersenyum, ragu, damai, dan semoga beruntung. Pada video ini saya akan menjelaskan mulai dari proses pengumpulan dataset, proses ekstraksi landmark menggunakan media pipe, training model machine learning, integrasi model web menggunakan Flask, hingga sistem yang berjalan secara real time menggunakan Bootcamp. Sebelum masuk ke codingan, saya jelaskan dulu gambaran besar sistem yang saya buat. Alur sistemnya cukup sederhana, seperti pada tampilan ini. Jadi, gambar tangan tidak langsung masuk ke model. Gambar akan diproses terlebih dahulu menggunakan media pipe untuk mendapatkan landmark tangan. Landmark inilah yang nantinya digunakan sebagai input model machine learning. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dataset. Pada proyek ini saya menggunakan dua jenis dataset. Pertama, dataset huruf dan angka. Untuk huruf dan angka saya menggunakan dataset yang diperoleh dari Kaggle. Ini folder dataset angka dan huruf. Jadi dataset ini berisi gambar gestur tangan untuk huruf A sampai Z dan angka 0 sampai 9. Alasan saya menggunakan dataset dari Kaggle karena jumlah datanya cukup besar sehingga model dapat mempelajari variasi bentuk tangan yang lebih banyak. Setelah saya download dari Kaggle, dataset tersebut saya susun kembali ke dalam folder sesuai kelas masing-masing agar lebih mudah diproses oleh program. Total dataset yang digunakan sekitar 19.000 gambar dengan 36 kelas. Jadi perhitungannya 26 huruf ditambah 10 angka. Jadi hasilnya 36 kelas. Berbeda dengan huruf dan angka, untuk dataset kata saya membuat dataset sendiri menggunakan webcam. Karena saya belum menemukan dataset kata BISINDO yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Oleh karena itu, saya membuat program bernama collectkata.py untuk mengambil dataset secara otomatis menggunakan kamera laptop. Nah, sekarang kita masuk ke proses pengambilan dataset kata. Bagian ini digunakan untuk menentukan kata yang ingin dikumpulkan. Misalnya saya mengisi semoga beruntung, maka semua gambar yang diambil akan masuk ke folder semoga beruntung. Nah, seperti ini. Di bagian ini saya menentukan bahwa setiap kata akan memiliki sekitar 100 gambar. Nah, di bagian baris ini digunakan untuk mengaktifkan webcam. Nah, pada bagian ini kamera saya buat mirror seperti cermin supaya lebih nyaman saat pengambilan data. Lalu pada bagian ini setiap frame dari webcam yang kita proses menggunakan media pipe untuk mendeteksi tangan. Lalu pada bagian ini landmark ditampilkan supaya saya bisa memastikan tangan benar-benar terdeteksi. Kemudian di bagian ini fungsinya untuk jika tangan terdeteksi maka gambar akan disimpan ke folder dataset. Folder dataset yang sudah ditentukan.
Setelah dataset selesai dikumpulkan, gambar-gambar tersebut belum bisa langsung digunakan untuk training. Kenapa? Karena model yang saya gunakan tidak membaca gambar secara langsung. Yang ingin saya ambil sebenarnya adalah posisi dan bentuk tangan. Karena itu saya menggunakan Mediapipe Hands. Nah, pada bagian ini fungsinya digunakan untuk mencari titik-titik penting pada tangan. Nah, apa itu landmark? Jadi landmark itu Mediapipe menghasilkan 21 titik penting pada tangan yang disebut landmark. Nah, ini contohnya seperti pada tampilan ini. Contohnya dari pergelangan tangan, ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Nah, pada bagian ini digunakan untuk mengambil seluruh titik landmark. Nah, pada bagian ini setiap landmark memiliki 3 nilai, yaitu X, Y, dan Z. Jadi X ini menunjukkan posisi kiri dan kanan, kalau Y menunjukkan posisi atas dan bawah, dan Z menunjukkan jarak atau kedalaman terhadap kamera. Misalnya X sama dengan 0.45, Y sama dengan 0.30, Z sama dengan min 0.02. Jadi itu artinya titik tersebut berada di tengah, agak ke atas, dan dekat dengan kamera. Lalu, kenapa menjadi 126 fitur? Ini biasanya pertanyaan yang sering dijumpai. Jadi, satu tangan memiliki 21 landmark. Setiap landmark memiliki X, Y, Z. Maka 21 kali 3 sama dengan 63 fitur. Karena sistem saya mendukung dua tangan, 63 tambah 63 fitur sama dengan 126 fitur. Jadi satu gestur tangan dipresentasikan menjadi 126 angka. Setelah seluruh gambar selesai diproses, landmark disimpan ke dalam file CSV seperti pada tampilan ini. Nah, CSV ini berisi 162. Nah, jadi CSV ini berisi 126 fitur dan label kelas. Jadi, model tidak lagi belajar dari gambar, tetapi belajar dari angka hasil landmark. Setelah CSV selesai dibuat, langkah berikutnya adalah training model. Pada bagian ini digunakan untuk membaca dataset landmark. Pada bagian ini untuk memisahkan fitur dan label. X berisi 126 fitur landmark, sedangkan Y berisi kelas seperti A, B, C, dan seterusnya. Jadi kenapa menggunakan MLP? Saya menggunakan MLP atau multi-layer perceptron karena data yang masuk ke model bukan gambar, melainkan data numerik berupa landmark. Jika saya menggunakan gambar mentah, mungkin saya akan memilih CNN. Tapi karena yang digunakan adalah data numerik hasil Mediapipe, maka MLP lebih cocok digunakan. Nah, pada tahap ini model mulai belajar mengenali pola setiap huruf dan angka. Lalu untuk kata bis Indo saya menggunakan random forest. Random forest terdiri dari banyak decision tree yang bekerja bersama-sama untuk menentukan hasil prediksi. Nah, apa itu file PKL? Jadi setelah training selesai, model disimpan ke dalam file PKL.
File ini bisa dianggap sebagai hasil belajar model. Jadi ketika aplikasi dijalankan, saya tidak perlu melakukan training ulang. Nah, sekarang masuk ke file paling penting, yaitu app.py. File ini berfungsi sebagai penghubung antara webcam, media pipe, model machine learning, API, dan website. Nah, di bagian ini model yang sudah dilatih dipanggil kembali. Nah, ini bagian ini. Lalu untuk mengaktifkan dan membaca secara real time ada di bagian ini. Dan di bagian ini setiap frame diproses kembali menggunakan media pipe. Dan di bagian fitur np.array itu landmark kemudian diubah menjadi 126 fitur yang sama seperti saat training. Dan di bagian model underscore huruf.predict itu fitur tersebut dikirim ke model untuk diprediksi. Lalu di bagian ini digunakan untuk mengetahui seberapa yakin model terhadap hasil prediksi. API dan website. Banyak yang bertanya bagaimana website bisa terhubung ke model machine learning. Di sini saya menggunakan Flask sebagai backend. Nah, di bagian ini API ini digunakan untuk mengirim hasil prediksi dari backend ke frontend. Contoh data yang dikirim nanti seperti label sama dengan A, confident sama dengan 98% akurasi ya. Nah, kemudian website menerima data tersebut dan menampilkan secara real time. Nah, saat program dijalankan, model dimuat ke memori, webcam aktif, media pipe mulai mendeteksi tangan, dan sistem siap melakukan prediksi. Mari kita coba jalankan. Baik, setelah program sudah dijalankan, sekarang saya akan mencoba gestur angka dan huruf. Dari pertama dimulai dari angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dilanjut dengan huruf mulai dari A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
X Y Z. Selanjutnya saya mencoba mode kata. Mulai dari mendengar, tersenyum, damai, ragu, semoga buntu. Nah, terlihat bahwa sistem berhasil mengenali huruf secara real time, dan sistem juga mampu mengenali kata dan menampilkan confidence secara real time. Jadi itulah cara kerja sistem pengenalan bahasa isyarat Indonesia yang saya buat, mulai dari menggunakan dataset Kaggle untuk huruf dan angka, pembuatan dataset kata menggunakan webcam, ekstraksi lemma menggunakan media pipe, training model MLP dan random forest, hingga integrasi model ke website menggunakan Flux. Dari hasil pengujian, model huruf dan angka memperoleh akurasi sekitar 97,9%, sedangkan model kata memperoleh akurasi sekitar 98%. Terima kasih yang sudah menonton, semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.